Shalom orang-orang muda sekalian, kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kapan saya menikah. Ini adalah satu tema yang perlu kita pelajari bersama untuk kita ketahui jawabannya, sehingga kita mengerti apa pikiran Allah tentang pertanyaan ini. Kita akan membaca ayat Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang pertama, engkau harus memahami bahwa Allah telah memikirkan tentang pasangan hidup dari setiap manusia sebelum manusia tersebut memikirkan hal tersebut. Allah melihat bahwa ini adalah hal yang sangat penting, maka ia pikirkan hal tersebut sebelum bahkan ketika manusia itu menyadarinya. Pada saat Adam diciptakan, Allah melihat bahwa tidak baik Adam ini hidup seorang diri. Maka Allah berkata, aku akan menciptakan seorang penolong bagi dia untuk dia dapat memiliki teman, mengerjakan apa yang aku ingin untuk mereka kerjakan bersama-sama di taman di mana Allah menempatkan mereka. Nah, rekan-rekan muda sekalian, Allah telah memikirkan pasangan hidup setiap orang. Allah telah memikirkan hal tersebut sebelum orang tersebut memikirkannya, sebelum orang tersebut merasa bahwa dia membutuhkan pasangan hidup, sebelum orang tersebut merasa bahwa dia membutuhkan seseorang untuk bersama dengan dia mengerjakan apa yang menjadi keinginan Allah selama ia ada di muka bumi. Karena itu, pertanyaan kapan menikah tidak perlu menjadi pertanyaan yang membebani engkau, tidak boleh itu menjadi satu pertanyaan ratapan buat dirimu sendiri yang masih sedang single. Mungkin engkau dikejar oleh usia, dikejar oleh pertanyaan keluarga, dikejar oleh tuntutan lingkungan, dikejar oleh tuntutan-tuntutan orang yang ada di sekitarmu. Engkau tidak perlu meratapi. Kenapa? Karena Allah telah memikirkannya. Allah tahu engkau butuh dan Allah telah menyiapkannya. Allah yang memiliki proyek ini. Ini bukan proyeknya kita, tetapi ini adalah proyeknya Allah. Allah telah menyiapkan seseorang yang terbaik buat setiap manusia yang diciptakan oleh Dia. Selama orang tersebut tidak dipanggil untuk hidup selibat, maka Allah telah menyiapkan pasangan bagi dia yang nantinya akan bersama dengan dia mengisi hari-hari hidup di kolong langit ini. Karena itu rekan-rekan orang muda, saya berharap pemahaman ini melekat di dalam pikiranmu sehingga engkau tidak perlu bertanya kepada orang ataupun meratapi dirimu sendiri. Engkau harus yakin, percaya, karena engkau paham bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa Allah melihat Adam sendiri dan dia berkata, tidak baik manusia hidup seorang diri. Ini proyeknya Allah. Ini ide utama datang dari Allah, maka Allah yang akan bertanggung jawab bagaimana membuat proyek tersebut berhasil, membuat ide itu berhasil, membuat apa yang di dalam pikiran Allah itu benar-benar terjadi. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak membukakan tentang waktu kapan seseorang akan melepaskan masa sendirinya. Karena itu tidak perlu untuk kita berkecil hati tentang hal itu atau meratapi hal tersebut. Kita tidak perlu untuk merasa bahwa Tuhan, andai kata engkau memberitahukan perkara tersebut terhadap saya, maka saya tidak perlu galau hari-hari ini. Tetapi kita harus percaya di poin yang pertama bahwa Allah telah memikirkan pasangan bagi kita. Karena itu kita harus mempercayai hal tersebut. Dan yang kedua adalah di dalam waktu-waktu penantian kita inilah kita belajar untuk mengerti tentang kehendak Allah. Bagaimana untuk kita dapat bertemu dengan pasangan tersebut dengan cara yang benar. Dan bagaimana kita menemukan orang yang benar untuk sebagai pasangan hidup daripada kita. Karena setiap pernikahan yang dibangun ada maksud Allah di dalamnya. Setiap keluarga yang dibentuk di kolong langit ini ada kehendak Allah di dalamnya, ada maksud Tuhan di dalamnya untuk ada dua orang yang bersatu bersama-sama memikirkan tentang
pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus mereka kerjakan bersama sebagai bentuk mereka mengabdi kepada Allah yang hidup. Karena itu rekan-rekan orang muda, dimanapun engkau berada, mulai saat ini engkau tidak perlu mengasihani dirimu. Mungkin engkau sudah ada di usia yang matang, lalu engkau bertanya pada dirimu sendiri atau mulai meratapi bahwa kapankah saya menikah. Engkau tidak perlu bertanya tentang hal tersebut. Kenapa? Karena Allah telah memikirkannya, dan yang kedua, tentang waktu itu adalah rahasia. Yang ada adalah engkau hanya perlu memantaskan dirimu dalam hari-hari penantian yang Allah masih berikan bagi engkau di masa singlemu ini, di masa engkau masih sendiri. Engkau harus belajar untuk mengerti kehendak Allah, sehingga ketika engkau masuk pada pernikahan, engkau mengerti bahwa ada tanggung jawab yang harus engkau kerjakan di dalam masa engkau ada bersama dengan pasangan hidupmu tersebut. Yang ketiga, saya akan membacakan dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Hal ketiga yang harus engkau mengerti tentang kapan saya menikah adalah engkau harus belajar untuk menguatkan hatimu untuk tidak bernegosiasi tentang pasangan yang seimbang yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu harus seimbang di dalam iman. Alkitab dengan jelas mengatakan persamaan apa yang ada antara kebenaran dan kedurjanaan. Artinya apa? Bahwa Allah pengen supaya setiap orang yang masih single, orang-orang muda yang single memahami bahwa engkau harus membangun satu konsep di dalam dirimu, dan itu harus engkau pegang dengan teguh bahwa engkau harus mencari pasangan yang seimbang di dalam iman. Engkau harus menemukan orang yang tepat, yang memiliki standar nilai yang sama di dalam kebenaran. Karena itu rekan-rekan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin engkau yang sudah ada di usia matang dan mulai stres dengan keadaanmu sendiri karena engkau belum kunjung menemukan pasangan hidupmu, saya ingin mengatakan kebenaran ini bahwa jangan sampai dalam masa stresmu karena menunggu terlalu lama, lalu engkau coba untuk mengkompromikan kebenaran ini. Artinya, ya nanti saya akan berjuang untuk membawa dia datang kepada Tuhan. Tidak, karena Allah tidak menyetujui hal tersebut. Allah mau untuk kita mulai dari start yang benar, yaitu kita mencari pasangan hidup yang seimbang di dalam kebenaran, seimbang di dalam iman, seimbang dalam memahami tentang siapa juru selamatnya, seimbang dalam pandangan hidup. Sehingga apa? Ketika kita berjalan, kita mengerti jalan mana yang akan kita jalani bersama-sama. Tujuannya sudah sangat jelas. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap bahwa dalam penantianmu terhadap pasangan hidup, engkau tetap harus bertahan dengan prinsip ini bahwa saya tidak akan bernegosiasi dengan apapun untuk menemukan pasangan hidup yang seimbang di dalam iman. Saya tidak mau berkompromi, bukan karena saya sudah dikejar-kejar oleh usia, dikejar-kejar oleh keluarga, sudah dikejar-kejar dengan banyak sekali pertanyaan. Saya sudah lelah dengan kondisi saya sudah enggan berjuang secara sendiri, saya sudah malas untuk berjuang secara pribadi sendiri, maka saya ingin untuk melepaskan masa sendiri saya dengan mengambil siapa saja yang saya temui. Konsep ini harus dienyahkan dari pikiran kita. Kenapa? Karena Allah memberikan standar yang sangat jelas bahwa kita harus menjadi pasangan yang seimbang di dalam iman, pasangan yang seimbang dalam pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, di dalam masa single kamu harus belajar untuk memikirkan tentang kebahagiaan kamu dulu. Mulailah belajar untuk memikirkan tentang apa yang membuat kamu bahagia. Hal apa yang membuat engkau senang? Hal apa yang membuat engkau bahagia? Puaskan dirimu dengan makanan kesukaan kamu. Puaskan dirimu dengan apa saja yang engkau rasa bahwa dengan melakukan hal tersebut engkau merasa sangat bahagia. Temukan kebahagiaan buat dirimu sendiri. Karena nanti pada saat engkau masuk pada pernikahan, engkau tidak lagi berpikir tentang dirimu sendiri, tetapi berpikir tentang kita, berpikir tentang berdua, berpikir untuk bagaimana menemukan pasangan kita
bahagia. Kita belajar untuk memberikan hidup kita, untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Karena itu di masa single lah, di masa kita sendirilah, kita belajar untuk menemukan kebahagiaan kita. Ingin travel kemana, ingin bepergian kemana, ingin punya pakaian gaya apa, ingin melakukan apa, ingin meraih apa, ingin apa saja secara personal yang kita rasa bahwa dengan melakukan atau mendapatkan hal tersebut itu membuat kita bahagia. Pikirkan apa kebahagiaanmu saat ini. Pikirkan untuk menemukan kebahagiaan buat dirimu sendiri. Karena pada saat engkau berjanji bersama hidup dengan seorang pasanganmu, maka pada saat itu engkau berjanji untuk tidak memikirkan tentang kebahagiaanmu sendiri, tetapi memikirkan tentang kebahagiaan bersama, bahkan memikirkan tentang kebahagiaan pasangan kita. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap engkau harus memahami tentang kapan menikah. Allah memberikan engkau waktu untuk memikirkan tentang apa yang membuat engkau bahagia, sehingga di dalam waktu-waktu di mana Tuhan sedang membuat engkau berproses untuk nantinya menemukan pasangan hidupmu, engkau sendiri sudah menemukan kebahagiaan buat dirimu sendiri. Sehingga waktu engkau menikah, engkau tidak berharap bahwa pasanganmu lah yang akan membuat engkau bahagia, karena engkau sendiri sudah mengetahui apa yang membuat saya bahagia. Karena itu, apa kata Alkitab hari ini kiranya boleh memberikan pemahaman yang baik buat para orang muda yang ada di luar sana. Ketika engkau mendengarkan pertanyaan kapan menikah, engkau tahu apa yang harus engkau navigate pikiranmu tentang hal tersebut. Engkau harus tahu bahwa Allah telah memikirkan pasangan hidup bagi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, kecuali ada pengecualian khusus kepada orang-orang yang mungkin dipanggil untuk selibat. Yang kedua, Allah tidak pernah membukakan tentang waktu kepada seseorang tentang kapan orang tersebut menikah. Karena itu jangan membebani orang lain dengan pertanyaan tersebut, dan juga jangan membebani dirimu dengan pertanyaan tersebut. Percayalah bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik buat engkau. Karena itu di masa penantianmu, di masa singlemu, yang engkau lakukan adalah engkau berdoa. Yang ketiga, engkau belajar bahwa engkau tidak boleh bernegosiasi tentang pemilihan pasangan, yaitu standar yang paling penting yang diminta oleh Alkitab adalah harus seimbang di dalam iman. Dan yang keempat, engkau harus belajar untuk memikirkan tentang kebahagiaanmu pada saat ini. Engkau harus menikmati hari-hari single yang masih Tuhan berikan bagi engkau. Prepare dirimu dengan baik, berbahagialah di dalam hari-hari penantian tersebut. Lakukan apa saja yang membuat engkau bahagia. Temukan kebahagiaanmu sendiri sebelum pada akhirnya nanti engkau akan memikirkan kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan bersama. Demikian apa kata Alkitab. Kiranya ini boleh memberkati rekan-rekan muda sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.